Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rati Danendra dari kelas 12 MIPA 1. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang teks editorial dan memberikan contoh. Apa itu teks editorial? Teks editorial biasanya disebut dengan teks opini. Teks ini memberikan pendapat berdasarkan fakta dengan dukungan data-data. Opini yang disampaikan harus didasarkan dengan fakta dan dapat meyakinkan pembaca dengan cara yang logis. Pada teks editorial, penulis dapat menyampaikan konten dengan tema yang beragam, diantaranya pendidikan, kesehatan, lingkungan, ataupun opini publik. Teks editorial biasanya akan dijumpai pada media online, surat kabar, ataupun majalah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa teks editorial merupakan sebuah gagasan, ide, ataupun pendirian seseorang yang dituliskan dengan kaidah teks opini. Walau dikatakan sebagai opini, namun teks editorial dilengkapi dengan fakta, bukti, dan argumen yang logis sehingga dapat memberikan wawasan kepada pembaca. Pada teks editorial, terdapat tiga struktur yaitu pernyataan, pendapat, argumentasi, dan penegasan. Ketiga unsur tersebut harus ada saat akan menyusun teks editorial. Kaidah kebahasannya, yaitu adverbia merupakan kata keterangan yang menggambarkan makna hubungan dengan kerapatan kejadian. Konjungsi merupakan kata penghubung seperti sesungguhnya, bahkan, dan malahan. Verba material merupakan kata kerja yang menunjukkan peristiwa atau perbuatan fisik. Verba relasional merupakan kata kerja yang menunjukkan hubungan intensitas dan nilai. Dan verba mental, yaitu merupakan kata kerja yang menerapkan afeksi, persepsi, dan kognisi. Contoh teks editorial, gaya hidup dan kesehatan. Yang pertama, pernyataan pendapat atau tesis. Kesehatan menjadi hal yang sangat penting untuk setiap orang. Oleh karenanya, diperlukan gaya hidup yang baik agar kesehatan tetap terjaga sehingga tubuh tidak mudah terserang penyakit. Saat ini, penanganan terhadap penyakit menular pun belum sepenuhnya berhasil. Selain itu, penyakit yang tidak menular juga memiliki persoalan yang sama. Beberapa orang yang terkena penyakit tidak menular bahkan mengalami peningkatan dan penyakit tersebut dapat menjadi pembunuh nomor satu. Beberapa penyakit tersebut diantaranya kanker, jantung, diabetes, hipertensi, dan stroke. Argumentasi, berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, penyebaran penyakit yang terjadi hampir merata. Hal itu menjadi pertanda bahwa kesehatan dan penyakit yang ada di masyarakat telah bergeser. Gaya hidup yang baik dan menjaga pola makan menjadi hal yang penting agar kandungan gizi yang diperlukan tubuh dapat dipenuhi. Indonesia bukan satu-satunya negara yang memiliki masalah pada penyakit ganda. Namun seharusnya hal itu membuat kita belajar dari negara lain terkait penanganan terhadap penyakit tidak menular. Salah satu prinsip yang diperlukan untuk menangani penyakit adalah dengan mencegah daripada mengobati. Langkah itu juga dapat didukung dengan kebijakan pemerintah untuk mewajibkan adanya label informasi kandungan gizi pada makanan ataupun minuman. Penegasan ulang pendapat yaitu pencegahan penyakit tentunya jauh lebih baik jika dibandingkan dengan mengobati suatu penyakit. Sehingga masyarakat harus lebih memperhatikan pola hidup sehat. Program yang dilaksanakan juga harus memperoleh dukungan dari lembaga terkait. Sekian dari video teks editorial saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.